Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita lanjutkan cerita Surtini. Kasus kematiannya semakin misterius setelah disangkut pautkan dengan hal mistis. Kalian ada yang punya tebakan siapa pelakunya? Buat memastikannya, kita lanjutkan saja ceritanya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Saat tengah sibuk mengasihani Sri, tiba-tiba ekor mata ini menangkap sesuatu yang langsung membuat maniknya membulat. Sebuah tangan berlumuran darah dengan kondisi yang sedikit hancur, berpegangan pada pintu pembatas belakang bak mobil. Sosoknya belum terlihat, tapi aku jelas tidak ingin melihat. Susah payah aku menelan ludah, hingga akhirnya satu tangan lagi kembali berpegangan di sana. Tubuhku menggigil, menahan sesuatu yang mulai merajai dada. Dengan berat hati, sekuat mungkin aku mencoba untuk tetap tenang. Aku memutuskan untuk menenggelamkan wajah di antara lutut, tidak lupa menutupinya dengan jaket yang sedari tadi memang menjadi penghangat tubuh. Gemetar, tentu tubuh ini gemetar hebat dengan keringat dingin yang mengalir dalam suasana sedingin malam ini. Aku memejamkan mata sembari berdoa, meminta perlindungan kepada Allah untuk apapun kejadian yang akan terjadi di hadapanku. Lalu sebuah tangan yang teramat sangat dingin menyentuh pundakku dengan perlahan. Semakin lama, sentuhan itu semakin terasa mencengkram. Apalagi suara deru nafas yang terasa menghangat di tengkuk membuat aku semakin merasa ketakutan. Bangun Mi, udah sampai. Aku yang tadi sangat deg-degan langsung membulatkan mata. Ku angkat wajah ini untuk melihat seseorang yang baru saja berucap. Ternyata Sri. Dengan wajah bingung dan alis bertaut, dia memandangi wajahku. Kamu kenapa? Kok liatin aku kayak gitu? Ada yang aneh? Tanya Sri ketus. Kita udah sampai Mi, timpalnya lagi. Karena aku masih diam tidak menyahut. Ku perhatikan keadaan sekeliling. Benar memang, ini di depan rumah Mbok Asih, pemilik warung soto tempat kami menitipkan gerobak tadi. Udah sampai ya Sri? Tanyaku gugup. Iya udah, ayo turun, ujar Sri sembari melangkah turun dari mobil lewat samping. Aku juga mengikuti langkah Sri turun dari mobil lewat samping. Kaki ini aku pijakkan pada ban mobil, barulah yang sebelah aku tapakkan ke tanah. Terlihat Mbok Asih sudah membuka warungnya. Aku dan Sri lekas masuk ke dalam untuk sekedar meminta air mineral. Alhamdulillah, mobilnya sudah sampai. Aku dan Sri yang terkejut mendengar suara Pak Bejo langsung menoleh. Baru saja aku ingin bertanya, tumben dini hari sudah buka warungnya. Ternyata sudah mengetahui sebabnya. Ternyata beliau sudah menunggu di sini. Matanya bengkak, mungkin sudah mendengar kabar dari telepon semalam. Bagaimana keadaan Mak Hartati, Pak? Tanyaku lirih. Masih sama, tapi sekarang sudah lebih mendingan karena lukanya tidak seberapa bau dan sudah mulai bisa bicara. Jelas Pak Bejo dengan mata yang menunduk. Aku sangat paham apa yang ia rasakan. Kehilangan orang yang sangat dicintai bukanlah hal mudah, apalagi seorang anak. Saya turut berduka cita, Pak. Apalagi saya juga melihat dengan jelas bagaimana saat Raka menabrakkan diri ke mobil yang melaju kencang. Tuturku pelan. Saya yang seharusnya minta maaf. Saya baru tahu kalau ternyata anak saya menjadi salah satu orang yang mengetahui tentang siapa yang menghamili Surtini. Jelas Pak Bejo yang membuat jantungku berdegup kencang. Maksud Pak Bejo? Raka tahu pelakunya? Siapa Pak? Pak Bejo tahu dari mana? Tanyaku begitu antusias. Aku dan Sri saling tatap setelah bertanya. Iya, Raka mengetahui siapa pelakunya.
Tetapi dia tidak pernah bisa mengatakan kebenaran itu. Dari sejak Surtini meninggal, tadi Hartati yang mengatakan, sepertinya apa yang terjadi pada Raka itu juga pelaku yang menggauli Surtini. Tetapi aku juga tidak tahu apakah pelaku itu juga yang membunuh Surtini. Jelas Pak Bejo ingin rasanya diri ini mempertanyakan lebih banyak hal, mengingat Pak Bejo harus segera pergi dan memakamkan jasad Raka yang masih ada di rumah sakit, membuatku urung untuk menanyakannya. Biarlah nanti aku tanyakan sendiri dengan Mak Hartati. Lagi pula wajah Pak Bejo sangat kasihan. Aku dan Sri memilih untuk sarapan di warung Mbok Asi lebih dulu, barulah nanti melanjutkan perjalanan. Rencananya ingin menunggu pagi hari, tetapi karena ini masih jam 3 pagi dan matahari muncul itu masih sangat lama. "Mbok, sotonya 2 ya, sama teh hangat," pesanku. "Waduh, sotonya belum buat, Dok. Soalnya ini masih pagi. Adanya cuma nasi sama ikan sambal. Mau nggak?" "Nggak usah bayar," tawar Mbok Asih yang membuat aku malah merasa tidak enak. Tetapi apalah daya, perut ini seharian belum terisi. Nggak usah kalau gitu, Mbok. Nggak apa, kita langsung pulang aja," tolak Sri cepat. Mbok Asih malah sudah keluar membawa nasi hangat beserta lauknya. "Sudah, makan aja dulu. Nggak usah merasa nggak enak. Lagian tadi si Mbok masak buat Bejo biar sarapan. Kasihan tadi dia, tengah malam datang kemari dengan berderai air mata. Ditanya saja sampai nggak bisa jawab. Untung pagi ini udah mendingan," jelas Mbok Asih yang sembari menitikkan air mata. Perut yang tadi terasa lapar entah kenapa tiba-tiba lenyap. Mengingat kejadian Raka, sakit hatinya Pak Bejo. Rasanya itu semua tidaklah mudah. "Jadi Pak Bejo sudah dari semalam di sini, Mbok?" tanyaku. "Iya, dari berita anaknya meninggal, dia di sini menangis di bangku sana. Kasihan sekali, malam gak ada kendaraan. Pak Demo juga baru aja keluar semalam," tutur Mbok Asih. Sri menatapku sembari melepas kacamatanya yang berembun. Kami bertiga larut dalam tangisan bersama, membayangkan perasaan hancur Pak Bejo akibat semua ini. Kalau sampai ketahuan siapa pelakunya, aku bersumpah dia akan merasakan hal yang lebih sakit dari semua korban yang sudah ia buat begini. Geramku kesal. Iya, itu sudah pasti. Meski kita tidak melibatkan polisi dalam hal ini, tapi Simbok yakin kalau semua ini pasti akan terbongkar. Fokus mencari tahu di mana jasad Surtini. Setelah itu baru cari pelakunya. Syukur-syukur ketemu jasadnya, ketemu pelakunya juga. Lama kami mengobrol dengan Mbok Asih, sampai pada akhirnya aku memaksa Sri untuk makan sedikit dan kembali melanjutkan perjalanan. Mengingat keadaan Mak Hartati di sana, aku jadi tidak betah jika terlalu lama di sini. Aku dan Sri mulai menaiki gerobak. Setelah berpamitan dengan Mbok Asih, kami segera berangkat. Hari sudah menjelang subuh. Aku rasa nanti sampai rumah juga sudah subuh. Dini hari yang sangat gelap, dengan tiupan angin yang lumayan membuat menggigil seluruh tubuh. Sri duduk di gerobak belakang, dengan mata yang awas menatap kanan dan kiri. Dia yang menatap kanan dan kiri, aku yang merasa ketakutan. Jangan sampai matanya melihat sesuatu yang membuat nyali ciut. Sepanjang perjalanan, rumah-rumah warga terlihat masih sangat sepi. Padahal sebelum ini, warga sering berangkat menoreh sebelum subuh hari. Tetapi aku rasa semuanya sekarang sudah sangat berbeda. Tiba waktunya kala kami melewati perkebunan kelapa sawit. Disinilah keadaan berubah hening. Yang tadinya masih terdengar suara hewan malam yang bersuara menemani perjalanan, kini menjadi sepi. Jangankan hewan malam, bahkan suara kodok saja tidak ada. Biasanya, kata Simbah Uti dulu, kalau suasana mendadak hening, berarti ada... Sudahlah. Sri, jangan molor, seruku saat tidak mendengar suara Sri sama sekali. Aku yang sibuk memecut bokong sapi hanya bisa fokus saja. Sri, tidur? Tanyaku masih belum melihat ke belakang. Karena tidak mendapatkan jawaban dari mulut Sri,
Aku bergegas berbalik. Betapa terkejutnya kala tidak mendapati Sri di sini. Di dalam gerobak ini hanya ada aku seorang diri dengan sapi yang ternyata sapi yang aku kendarai bermata satu, berhenti melangkah dan berbalik menatapku. Mata sapi itu melotot seolah tengah memarahiku. Gerobak yang aku kendarai tiba-tiba dibanting oleh sosok yang menyerupai sapi itu. Hingga tidak lama dari ujung jalan sana terlihat seseorang tengah berjalan lirih mendekatiku. Ya Allah, apa itu Mbak Surtini lagi? Gumamku pada diri sendiri. Tubuh yang seolah dialiri listrik tegangan tinggi membuat aku sama sekali tidak bisa bergerak. Dalam sekejap, sosok yang berjalan itu sudah ada di hadapanku. Aku yang terkejut menahan nafas sesak di dada. Sosok nenek-nenek yang kami temui beberapa waktu yang lalu. Nenek-nenek yang Sri katakan adalah tetua leluhur desa ini. Dia berjongkok ke arahku dengan mata yang sebelahnya berwarna putih polos. Cah Ayu, hidup itu berjalan. Kebaikan dan kejahatan itu bersama-sama. Semua itu adalah kehendak Tuhan. Makanya jangan melupakan minta pertolongan dari Sang Pembuat hidup. Pastinya kejahatan itu akan binasa. Dadaku sesak, seperti tidak ada aliran darah yang memompa peredaran darah. Jantung yang berpacu berkali lipat lebih kencang dari waktu normal membuat aku hanya bisa diam membisu. Hingga sosok nenek tua itu seperti terbang ke belakang hingga hilang tertelan gelap. Sekejap aku mengedipkan mata. Semua keadaan sudah kembali normal. Kulirik Sri di belakang, ternyata dia masih saja tertidur pulas di sana. Sapi yang menarik gerobak ini juga berjalan santai, tidak seperti yang aku lihat barusan. Nenek itu selalu datang dengan memberi istilah yang membuat aku harus memecahkannya. Tetapi di balik istilah yang ia ucapkan selalu ada makna yang memang membantuku untuk menemukan jalan keluarnya. Apakah kali ini sama? Mi? Seru Sri yang membuatku langsung terkejut, terjingkat hingga sapi yang menarik gerobak itu ikut mumbul dari tanah. Apa sih Sri? Suka bikin kaget kamu itu? Jawabku kesal. Ini udah sampai gang rumah Mbak Surtini. Kamu udah kelewat jauh. Rumahmu aja udah kelewat. Kamu mau datengin dedemit? Tutur Sri yang membuatku mengucek mata beberapa kali. Ya Allah, ini benar masuk gang rumah Mbak Surtini? Bagaimana bisa? Aku ngantuk kayaknya Sri, kilahku. Bergegas aku memecut sapi agar putar balik. Bulu kuduk meremang. Entah kenapa ingat akan sosok Mbak Surtini yang beberapa hari yang lalu sempat menampakkan diri di pohon asam pinggir jalan. Menurut cerita orang-orang, pohon asam bukan hanya kesukaan hantu Mbak Surtini, tetapi juga kesukaan semua bangsa jin perempuan, terlebih kuntilanak. Kalau bau, dengar atau lihat sesuatu yang mencurigakan, jangan hiraukan Mi. Lanjut bawa gerobak yang kenceng. Itu sapimu pecut yang kuat, biar jalannya cepat. Bisik Sri di telingaku. Asem memang ini anak. Kalau udah kasih kode seperti itu, biasanya ada sesuatu. Aku mencoba untuk memfokuskan diri. Terlebih ketika mendengar suara kokokan ayam jantan, hatiku sedikit lega. Udah pagi Sri, mana mungkin mereka mau nampakkan diri? Cetukku percaya diri. Allahu Akbar. Seruku yang langsung membuat laju sapi terhenti. Sosok yang orang sering sebut pocong itu mengambang terbang cepat tepat di hadapan kami. Jangan takut sama aku, takut sama yang di belakangmu, seru pocong itu yang membuat aku melongo. Aku segera menoleh ke belakang. Terlihat samar-samar ada putih-putih yang bergerak-gerak lirih. Entah apa, tapi seperti berjalan mendekat. Hingga refleks aku memecut sapi ini sampai ia lari seolah memahami apa yang aku alami. Sosok Mbak Surtini suka sekali mengejutkan.
Kalau cantik sih nggak masalah. Lah ini, selain hancur dengan lendir dan daging yang melupas, juga mengeluarkan aroma busuk yang tidak main-main. Mungkin inilah kenapa Mbak Surtini selalu menerorku, karena mulutku yang selalu menjelek-jelekkan dia. Tapi aku mengatakan hal yang nyata. Kalian mau kemana? Gak mau ikut aku? Sumpah, rasanya pengen lempar pakai sendal yang tadi tidak sengaja menginjak kotoran sapi ke arah sosok itu. Kalau saja tangan ini tidak gemetar memegang tali sapi saja, aku sudah serasa tidak sanggup. Ya Allah Sri, dalam keadaan seperti ini kok kamu malah diam saja? Seruku kepada Sri. Hening, tidak ada jawaban. Aku juga tidak bisa menatap ke belakang. Jangan bilang anak ini hilang lagi seperti tadi. Karena sosok Mbak Surtini tidak pergi juga, justru semakin menari-nari di atas sana. Aku memutuskan untuk berguling ke belakang, membiarkan sapi itu berlari tanpa pengawasan. Betapa terkejutnya aku kala sudah berguling ke belakang, melihat Sri tengah meringkuk dengan wajah yang ditutupi jaketnya. Gundulmu Sri, temannya disuruh ngasuh setan sendirian, seruku sembari menepuk kepalanya. Siapa suruh? Pakai acara nantang segala, lirih Sri. Aku ikut menenggelamkan wajah di antara dua lutut, mulut komat kamit membaca doa. Tapi apalah daya, berlindung kepada Allah adalah sebaik-baiknya perlindungan. Setelah mendengar suara azan, aku sadar kami sudah dekat dengan rumah Mak Hartati. Bergegas aku memberanikan diri untuk mendongak. Syukurlah hantu Mbak Surtini sudah tidak ada. Bergegas aku menarik tali sapi agar dia berhenti. Syukur kami berhenti tepat di depan rumah Mak Hartati, tidak terlewat seperti tadi. Sri, udah sampai? Seruku sembari merangkak turun dari gerobak. Sri perlahan mendongak. Dengan menampakkan wajah yang tidak berdosa, dia turun dan meninggalkanku yang masih mengikat sapi ke tiang. Rumah Mak Hartati sudah mulai sepi. Mungkin karena ini masih subuh, tetapi aku justru semakin khawatir. Apakah dia sendirian di dalam? Setibanya di dalam, aku melihat kakek yang tengah terlelap di ruang utama, ditemani Pak RT yang rupanya juga ikut berjaga di sini. Aku membangunkan kakek karena memang ini sudah subuh. Pak RT juga ikut bangun kala aku membangunkan kakek. Terlihat wajah mereka sangat-sangat kelelahan. Terlalu banyak yang telah terjadi di desa ini. Maaf ya Pak, saya bangunin karena sudah subuh. Sebaiknya Bapak ke musola dan sekalian istirahat, biar saya yang gantian jaga, tuturku berusaha lembut. Ya Allah, Umi, kalian sudah pulang. Kalian yang seharusnya istirahat, kalian pasti lelah, tolak Pak RT. Gak apa Pak, kami berdua masih kuat. Bapak inilah yang sebaiknya istirahat. Pak RT tampak mengucek mata beberapa saat. Baiklah, saya pulang, sholat, lalu istirahat sebentar. Nanti agak siangan saya kesini lagi, sambil bawa Menteri Kesehatan palingan. Siapa tahu ada jalan keluarnya, ujar Pak RT pada akhirnya. Aku dan Sri mengangguk. Hingga Pak RT pulang, kami masih mengangguk-angguk. Kong, bangun Kong, seruku yang kesal karena Kakung tidak kunjung bangun. Kakek akhirnya menggeliat setelah beberapa kali aku mengguncang tubuhnya. Setelah kakek terbangun, aku lekas menjenguk Mak Hartati di kamarnya. Terlihat lukanya sudah mulai membaik. Aroma busuk dan amisnya juga tidak seberapa tercium. Entah apa yang bisa menyembuhkan dia. Aku sudah berusaha, tetapi aku masih belum berhasil. Aku merasa bersalah, sudah pernah mencurigai dia sebagai dalangnya. Ternyata dia adalah salah satu korbannya. Bahkan aku sampai mengira bahwa Raka menjadi salah satu orang yang telah menggauli Mbak Surtini. Tapi justru ternyata dia adalah saksi. Sayangnya, aku gagal mencari tahu lewat Raka siapa dalang di balik ini semua. Apakah ayah dari anak yang dikandung Mbak Surtini itu juga yang menjadi dalang atas kematiannya? Mak Hartati mau makan apa? Biar Umi masakin. Udah bisa makan kan? Tanyaku sembari duduk di sebelahnya. Raka? Dia baik-baik aja kan?
dia sudah mengatakan kebenaran kepada kalian? Tanya Mak Hartati dengan suara berat dan suara yang sangat menahan sakit. Aku bingung. Ternyata Pak Bejo tidak mengatakan kebenaran. Jika nanti aku katakan dengan jujur, itu pasti akan semakin membuatnya terpukul. Tapi aku harus jawab apa? Mak Hartati gak usah mikir yang aneh-aneh. Fokus sama kesembuhan Mak Hartati saja. Masalah itu biar aku sama Sri saja yang urus. Jawabku mengalihkan pembicaraan. Aku bergegas meninggalkan dia kembali, berencana akan memasakkan dia sesuatu yang bisa menambah sedikit kekuatannya. Mi? Panggil Sri yang membuatku langsung menoleh. Aku menaikkan kedua alis menanggapi apa yang Sri katakan. Ada Mas Galang di depan. Galang? Kenapa dia datang kemari? Tanyaku memastikan apa yang Sri katakan. Sri menjawab dengan anggukan lirih. Galang? Kenapa dia kemari? Kenapa ke rumah Mak Hartati? Hati yang dipenuhi rasa penasaran membuat kaki ini akhirnya memutuskan untuk keluar. Derit pintu yang engselnya memang sudah sedikit berkarat ini membuat pria berambut cepak dan jaket kulit itu berbalik menatapku. Tatapannya sangat dalam, seperti mengisyaratkan sesuatu. Nyari siapa, Mas? Tanyaku sedikit ketus. Sejak dia memutuskan hubungan dan meninggalkan Mbak Surtini, aku memang sedikit membencinya. Aku nyari kamu, Mi. Mau tanya tentang Surtini, ujarnya dengan mata yang berkaca-kaca. Nggak usah sok baik. Kemana aja kamu selama ini? Tanyaku semakin ketus. Galang menundukkan wajahnya. Apa dia pikir dengan wajah yang seperti itu akan membuat aku percaya padanya? Aku tidak bohong, Mi. Aku dipaksa ibu untuk meninggalkan Surtini karena ibu melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Surtini itu bermain gila dengan laki-laki lain. Ujarnya dengan mata yang berkaca-kaca. Omong kosong yang menjijikkan. Jelas saja Mbak Surtini sampai terkena gangguan jiwa setelah dia meninggalkannya. Umi, aku mohon. Aku pengen ketemu Surtini, meski hanya di kuburannya saja, ujarnya sembari menyatukan tangan. Aku semakin jijik. Tentu dia sudah mendengar tentang kejadian Mbak Surtini. Masih saja pura-pura. Datang aja sendiri, ujarku sembari berbalik badan ingin masuk ke dalam. Dengan cekatan, tangan kasar serta lengan kekar itu mencekal lenganku hingga aku tertarik mendekatinya. Lekas aku menepis lengan itu dan menampar wajah Galang secara refleks. Galang memegangi pipinya yang mendapat tamparan keras dari tangan mungil ini. Ada sebercak rasa penyesalan karena telah menamparnya, tetapi aku memilih untuk diam. Maaf, aku gak sengaja, tapi aku serius. Aku butuh kamu. Kamu yang paling dekat dengan Surtini, Mi. Tanpa ekspresi marah sedikit pun, dia malah menunjukkan wajah menyesal dan mengiba. Mayat Mbak Surtini hilang. Warga juga sedang mencoba untuk cari karena dia gentayangan. Mau lapor polisi, tapi ditentang sama keluarga orang tuanya di kota. Kami semua kebingungan. Dan pada akhirnya, aku menjelaskan apa yang terjadi. Wajah Galang tampak sekali terkejut, tetapi aku hanya membalas ucapannya dengan keheningan. Ya Allah, Surtini, kamu ini kenapa? Seru Galang yang langsung luruh ke tanah. Ia menutup kedua wajahnya dengan telapak tangan. Aku sedikit merasa iba melihat Galang yang terlihat tulus kepada Surtini. Tetapi rasa kesal itu tetap datang jika mengingat kala dia menelantarkan Mbak Surtini sendirian di sini. Kamu bisa hantarkan aku ke rumah Surtini, Mi? Aku mau ke sana. Mohonnya. Aku gak bisa. Soalnya Mak Hartati yang punya rumah ini sedang sakit. Sakitnya sama seperti Mbak Surtini hari itu. Jadi aku harus cari obat untuk dia dulu, ujarku lirih. Lekas aku meninggalkan Galang yang masih terdiam di teras sana. Sudah pasti kakek yang memberitahu dia kalau aku ada di sini. Kenapa pula kakek beritahu? Aku kembali ke kamar Mak Hartati, menatap wanita itu yang masih terbaring lemah di ranjang. Syukurlah keadaannya berangsur-angsur membaik.
Kasihan sekali dia. Aku yang tengah memandangi Mak Hartati dengan serius terjingkat kala suara Galang berada tepat di telingaku. "Kamu ngapain masuk?" tanyaku ketus. "Mau jenguk Mak Hartati," jawabnya tanpa rasa bersalah. Aku memutar bola mata malas mendengar jawabannya. "Diminum dulu kopinya." Aku dan Galang memutar badan melihat Sri memberikan secangkir kopi panas di atas meja ruang tamu. Aku melotot ke arah Sri kala manik mata kami bertemu. Bisa-bisanya dia malah membuatkan kopi untuk tamu tak diundang ini. Bisa-bisa malah semakin betah. "Terima kasih banyak Sri, maaf kalau merepotkan." Dengan pedenya Galang duduk di kursi ruang tamu Mak Hartati. Kami duduk dalam diam beberapa menit sampai akhirnya Pak RT dan kakek datang secara bersamaan. Kakek tampak sekali terkejut melihat Galang yang duduk di depan aku dan Sri. Terlihat wajahnya langsung memerah dan berjalan mendekati Galang. "Beraninya kamu datang ke sini ya? Setelah membuat Surtini tidak waras dan meninggalkan dia begitu saja." Pekik kakek sembari mencekal kerah Galang. Aku melongo. Sejenak aku berpikir kakeklah yang mengatakan keberadaanku di sini. Tetapi ternyata kakek bahkan belum mengetahui kedatangan Galang. Galang hanya dia menunduk. Berkali-kali kakek menarik kerah bajunya. "Sudah Kong, sudah cukup. Saya yang menunjukkan dia agar kemari. Saya yang meminta," terang Pak RT sembari menarik lengan kakek agar melepaskan tangannya dari baju Galang. Kakek mengarahkan pandangan kepada Pak RT dengan tatapan tajam tidak suka. "Apa kamu lupa, Tar? Kalau anak ini yang membuat Surtini kehilangan kewarasan. Kalau Surtini itu masih waras, mungkin kejadian kemarin itu tidak terjadi," seru kakek yang membuat semua terdiam. Entah mengapa, aku merasa iri. Ini pertama kalinya dalam hidupku melihat kakek semarah itu terhadap seseorang. Sebegitu sayangnya kah dia kepada Mbak Surtini, sampai tidak rela melihat orang yang telah menyakiti Mbak Surtini ada di hadapannya. Tanpa terasa, bulir bening hanya menetes dari sudut mataku. Pantas saja Mbak Surtini tidak mendatangi kakek dengan wujud yang sangat mengerikan, karena memang hanya Kakong yang memiliki kasih sayang paling tulus kepadanya. "Sudahlah Kong, kita semua tahu dia bersalah. Tetapi apa salahnya mendengarkan penjelasannya? Kita juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi," jelas Pak RT mencoba untuk menenangkan kakek. "Sebaiknya Mas Galang pergi saja ke rumah Mbak Surtini. Di sana satu-satunya rumah yang kosong di sini," ujarku mencoba mencari jalan tengah. Galang mengangguk lalu menyalami kakek dan Pak RT. Meski ketika menyalami kakek tidak diterima. Galang keluar rumah dengan sesekali masih menatap ke belakang. Sedangkan kakek setelah Galang keluar, ia tampak duduk dengan mengusap wajahnya. Pagi ini dinas kesehatan datang. Mereka akan mengecek kondisi Hartati. Kalau memang ditemukan adanya penyakit kulit yang menular, maka akan dilakukan penyemprotan disinfektan, jelas Pak RT. "Keadaan Mak Hartati sudah meninggal, Pak. Tetapi memang dia belum bisa merespon ucapan kita secara gamblang. Mungkin masih tertutup dengan rasa sakit yang ia alami," jawabku. Hari sudah menjelang siang. Setelah membuatkan makanan untuk Mak Hartati, aku dan Sri pamit pulang. Lagi pula sudah banyak orang yang bergantian menjaga Mak Hartati. Aku dan Sri pamit untuk mandi lebih dulu, mengingat dari kemarin kami benar-benar belum menyentuh air. "Setelah membereskan rumah, kamu tidak perlu kembali ke sini. Kalian bantuin Pak Kades menemukan jasad Surtini saja. Kita sudah bagi tugas," tutur kakek sebelum aku beranjak pergi. "Nggih, Kong." Sepanjang perjalanan, maupun aku atau Sri, kami berdua sama-sama terdiam, tidak saling ngobrol ataupun saling tatap. "Mi, kayaknya setelah jasad Mbak Surtini ditemukan, aku bakal pulang ke kota," ucap Sri yang membuat aku menatapnya. "Loh, kok gitu Sri? Kamu mau ninggalin aku? Kan kita belum menemukan siapa pelakunya," cerocosku. "Mau bagaimana, Mi? Aku ini anak kuliahan. Nggak mungkin aku bisa lama-lama di sini. Bagaimana dengan kuliahku?" Aku menunduk. Benar juga apa yang Sri katakan.
Dia sudah membayar mahal untuk bisa kuliah. Seharusnya memang tidak dia sia-siakan. Iya sih, tapi apa kamu tega membiarkan aku menelusuri kasus ini sendiri? Bagaimana nanti aku tanpamu, Sri? Ujarku lirih. Iya nggak gitu, Mi. Nanti aku coba tanyakan lagi sama dosenku, masih bisa libur lagi atau enggak. Kalau bisa ya aku balik lagi, ujar Sri sembari mengelus pundakku. Tidak terasa kami sudah tiba di rumah. Bergegas aku mengambil handuk dan pakaian untuk dibawa ke sungai. Kebetulan cucian piring juga banyak. Aku memutuskan untuk sekalian mengangkutnya. Setelah selesai, aku dan Sri segera berangkat ke sungai. Karena sudah kesiangan, cuaca juga sudah mulai panas. Nanti kalau selesai mandi, kita langsung ke rumah Pak Kades, Mi. Tanya Sri ketika aku menuruni jalan yang menurun. Jalanan yang agak licin membuat aku harus ekstra hati-hati. Iya Sri, katanya pencarian jasad dimulai hari ini. Semoga segera ada titik terang ya, Mi. Kasihan yang dihantui Mbak Surtini, ujar Sri yang membuat aku mencebikkan bibir. Kamu mengkasihani diri sendiri, Sri. Bukankah kita juga dihantui? Jawabku. Iya, bisa jadi, Sri cengar-cengir. Kami mulai mencuci piring dengan sesekali diselingi bercanda. Bermain air dan merendam diri di dalam air adalah cara untuk menenangkan otak dari banyaknya masalah yang telah terjadi. Dinginnya air sungai dengan segala pemandangan indah di seberang sana yang masih meliputi hutan kecil. Aku dan Sri memilih berendam di bawah pohon besar yang tumbuh tepat di pinggiran sungai. Di sini suasananya sangat nyaman. Sri, ketika melihat Galang, apa yang kamu pikirkan? Maksudnya, apakah kamu melihat bayangan sesuatu gitu? Tanyaku penasaran. Sri anak indigo. Sebelum kematian Raka, dia juga melihat bayangan darah yang tidak lain tidak bukan adalah tentang Raka. Enggak, tapi aku merasa kayak ada aura yang menutupi tubuh Mas Galang, jawab Sri. Hah? Maksudnya? Iya nggak tahu, Mi. Kayak ada sesuatu yang menutupi Mas Galang, yang membuat aku itu kayak nggak bisa lihat sesuatu, padahal itu ada. Udah susah menjelaskannya, ujar Sri yang terlihat kebingungan sendiri. Aku hanya terkekeh geli melihat ekspresinya. Setelah merasa puas berendam, akhirnya aku dan Sri memutuskan pulang. Belum sempat aku dan Sri memakai pakaian dan masih menyusun piring yang baru saja selesai kami cuci, terlihat seseorang berlari tergopoh-gopoh dari belokan jalan arah sungai sana. Umi, Sri, cepat pulang, Hartati. Aku dan Sri seketika menoleh ke arah suara itu. Kakong, lirihku tidak percaya. Ma Hartati kenapa, Kong? Tanya Sri. Hartati meninggal. Demi apapun, tubuh ini terasa tidak memiliki tenaga. Meninggal? Bagaimana mungkin? Bukankah tadi dia sudah mulai membaik? Ancaman pelaku itu berarti tidak main-main. Meninggal? Ulangku tidak percaya. Kakek mengangguk. Dengan nafas yang tersengal-sengal, dia memegangi dadanya. Aku dan Sri yang mendengar penuturan kakek seketika keluar dari air dan membawa piring sampai berguncang seperti akan pecah semua isi baskom yang kami bawa. Saking paniknya, sampai aku pulang tanpa memakai baju. Hanya handuk yang aku sampirkan ke leher sampai ke pundak untuk menutupi tubuh bagian atasku. Di dalam rasa gemuruh dan dada yang mulai terasa sesak, kami berjalan dengan diam dan sesekali menatap satu sama lain. Tidak ada kata-kata yang bisa kami ucapkan. Mulut seakan kehilangan kekuatan untuk berucap. Kalian pulang dulu, ganti baju, nanti langsung ke sana. Bantuin ibu-ibu buat persiapan pemakaman. Langsung dimakamkan hari ini. Soalnya nanti kalian lihat sendiri, ujar kakek yang langsung lari sebelum aku sempat bertanya. Sri menarik tanganku untuk segera masuk ke dalam. Jujur aku masih sangat kepikiran dengan apa yang kakek maksud. Seusai memakai baju yang lengkap, kami segera pergi ke rumah Mak Hartati dengan masih tanpa mengatakan sepatah kata pun. Kami berdua berlarian dengan sesekali mengusap air mata karena ketakutan. Ketakutan membayangkan bentuk Mak Hartati. Setibanya di sana, aku dan Sri saling tatap.
melihat ekspresi wajah orang-orang yang berkumpul di luar sana. Kondisinya lebih parah dari Surti ini. Iya, mana wajahnya itu loh. Serem. Desas-desus warga yang berada di halaman rumah Mak Hartati membuatku meneguk ludah dengan susahnya. Umi! Aku dan Sri berbalik. Terlihat wajah Galang yang juga tampak panik di belakang sana. Apa benar Mak Hartati meninggal? Tanyanya ngos-ngosan. Aku menjawab dengan anggukan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ayo kita ke sana, ajak Galang sembari menepuk pundakku. Anak ini memang seperti menganggap aku temannya, padahal aku sama sekali tidak begitu. Sri menarik tanganku, mengikuti langkah Galang karena aku masih bergeming, menerobos ramainya orang yang duduk-duduk di depan teras. Terdengar suara isak tangis dari dalam. Entah siapa, apakah anggota keluarga Mak Hartati atau Pak Bejo. Yang jelas itu terdengar meraung-raung. Aku mengikuti langkah Galang yang menerobos padatnya orang dalam rumah yang lumayan sempit ini. Pintu kamar Mak Hartati terbuka lebar. Sepertinya tidak ada siapapun di dalam. Allahu Akbar. Galang terjingkat kala dia sampai di ambang pintu. Memang dia berjalan di depanku. Melihat ekspresi Galang yang sangat tidak sedap, aku bergegas menyembul dari pintu sebelah kanan. Diri ini membekap mulut tidak percaya melihat kondisi Mak Hartati yang teramat sangat mengerikan. Di sebelahnya ada seorang tetua kampung yang dipanggil Pak RT tadi. Ia bisa bertahan lama di sebelah Mak Hartati dalam kondisi yang melebihi Mbak Surtini. Wajah Mak Hartati sudah tidak lagi berbentuk, melepuh dan membengkak. Dari bengkakan yang melepuh berwarna biru kehitaman itu mengeluarkan cairan pekat kehitaman. Bahkan seluruh tubuh bagian bawahnya juga sama, persis seperti kondisi Mbak Surtini hari itu. Bedanya, perut Mak Hartati tidak membuncit. Aku menangis di pelukan Sri, tidak kuat dengan keadaan yang mengerikan itu. Momen ketika aku dan kakek mendapati kondisi Mbak Surtini hari itu kembali terngiang. Apakah seperti itu kondisi Surtini hari itu? Tanya Galang tergugup kepadaku. Aku bergeming, hanya isakan yang terus terdengar dari bibir ini. Ini saya sangat yakin bukan penyakit kulit atau penyakit menular seperti yang selama ini kita duga. Ini sejenis ilmu teluh yang pengirimnya bukan sembarang orang. Ini ahlinya. Dia bisa mengirim ke siapapun yang dia anggap mengancam. Aku rasa ini ada hubungannya dengan Surtini. Jelas tetua desa itu yang membuat aku beralih dari pelukan Sri. Maksud Simbah apa? Apakah orang ini orang yang sama melakukan hal kepada Mbak Surtini? Bisa jadi, sebab aromanya sama. Aroma yang dimaksud bukan aroma busuk yang menguar, melainkan aroma gaib yang biasanya tercium oleh orang-orang tertentu. Kami semua diam bergeming mendengarkan penjelasan yang disampaikan tetua desa. Dia menjelaskannya secara rinci, ciri-ciri penyakit yang berimbas sama seperti Mak Hartati ini. Itu sebabnya kami semua diminta waspada, terutama dengan orang-orang yang dekat dengan Mbak Surtini atau yang ingin mengusut tentang kematian Mbak Surtini. Pelaku itu pasti tidak akan tinggal diam. Dia akan mengincar orang yang dia kira sebagai ancaman. Kalau begitu, kita harus temukan orang itu, ujar Galang dengan semangatnya. Orang itu pasti orang lawas desa ini. Buktinya dia tahu seluk-beluk tentang desa ini, bahkan tahu siapa saja yang dia anggap ancaman. Berarti dia orang dalam. Timpalnya lagi yang memang benar adanya. Kali ini aku memang setuju dengan apa yang dikatakan Galang. Iya benar. Siapapun orang itu, entah dia tengah berpura-pura atau tidak, jelas kita akan menemukan dia, sahut Pak Kades. Sekarang sebaiknya kita fokus memakamkan jenazah Hartati. Kasihan dia, menjadi korban yang tidak bersalah, ujar Pak Kades lagi. Semua orang yang tadinya berkumpul kini bubar jalan, menyiapkan semua hal keperluan untuk memakamkan Mak Hartati. Aku juga akan beranjak, tetapi dihalangi oleh Galang. Mei, kalau kita tidak mencari tahu bagaimana obat atau penangkal tentang sihir ini, bagaimana nanti kalau ada korban selanjutnya? Apalagi kan
Kamu salah satu orang yang dekat dengan Surtini. Aku takut kamu. Gak usah takut. Aku yakin sama Allah, Dia pasti akan memberikanku perlindungan. Aku segera meninggalkan Galang yang masih bergeming di kursi ruang tamu. Mulai dari mencari kembang, daun pandan, menyiapkan air untuk memandikan jenazah, semuanya sudah siap. Beberapa orang memakai plastik dan baju hujan untuk memandikan jenazah Mak Hartati. Kali ini tidak mati suri seperti Mbak Mintul kemarin. Bahkan ketika diangkat, jasadnya jauh lebih mengerikan dari Mbak Surtini. Bagian tubuh Mak Hartati seperti sudah tidak memiliki tulang, terseok kesana kemari dengan cairan yang masih terus keluar. Ya Allah, kenapa bisa seperti itu? Kalau memang ini bukan penyakit dan ulah dari tangan-tangan yang menyalahgunakan kekuatan untuk mencelakai seseorang, betapa kejamnya hati mereka. Umi, ada Mbak Surtini di atas pohon. Hah, Sri kumat horornya, membuat jantungku tidak terkendali mendengar penuturannya. Jangan main-main Sri, ini masih dalam kondisi berduka. Kamu ndak kasihan sama Mak Hartati? Balasku berbisik. Nah, itu masalahnya. Aku melihat Mbak Surtini menangis. Kamu kan sempat bilang kalau ini semua karena dia. Kalau karena dia, kenapa dia sekarang menangis melihat jasad Mbak Hartati? Ujar Sri. Gak usah bergurau Sri. Di mana-mana kuntilanak itu tertawa, tidak menangis. Kamu ndak usah ngelawak. Sergahku tidak ingin mengindahkan apa yang dikatakan Sri. Apa kamu mau melihat wujudnya? Masih sama mengerikan. Lebih mengerikan kalau dia menangis seperti ini. Mau lihat? Tutur Sri lagi, sembari menepuk pundakku 3 kali. Sri, apa yang udah dilakukan anak ini? Semilir angin di siang hari bukanlah hal yang biasa. Rauman suara, dedaunan di atas sana seolah memberi kesan tersendiri. Belum lagi suasana yang tiba-tiba mendung berkeliling, menjadi pelengkap untuk mencekamnya hari ini. Terlihat sosok memakai baju berwarna putih sampai menutupi kaki, duduk di antara ranting pohon yang membuat ujungnya ranting itu menyentuh tanah. Sosok wanita berambut panjang menutupi wajah, yang terlihat jelas dari wajah itu meneteskan cairan yang aku tahu adalah air mata yang bercampur dengan cairan darah. Sosok wanita itu yang seluruh bajunya penuh dengan noda dan di tangannya menggendong bayi yang wujudnya jangan ditanya. Suara rintihan dan tangisan itu terdengar begitu nyaring di indera pendengaran. Aku sampai terbawa dalam tangisan yang tidak kunjung mereda. Sosok yang sangat mengerikan itu ternyata bisa menangis juga. Bukankah dia sendiri yang mengatakan kalau semua orang akan merasakan apa yang ia rasakan? Terus, kenapa sekarang dia menangis? Sosok Mbak Surtini itu melayang, berputar-putar di atas pemakaman sembari menenteng bayinya yang masih tersambung pada dirinya. Tali pusarnya yang masih tergelantung dari bawah tubuhnya membuat diri ini semakin menggigil melihatnya seperti itu. Setelah berputar-putar di atas, dia turun. Sosok Mbak Surtini itu melayang mendekatiku dengan mata melotot yang sudah hampir lepas dari tempatnya. Aku memejamkan mata karena tidak kuasa menahan rasa takut. Tetapi saat itu juga sebuah tangan menepuk pundakku. Sejenak aku pikir itu Sri, karena dia tadi yang membuka mata batinku. Tapi ternyata aku salah. Itu bukan Sri, melainkan Galang. Ngapain sih? Ngagetin aja. Seruku kesal. Jangan suka marah-marah Mi, nanti cepat tua, ujarnya sembari tersenyum kecil. Setelah mengatakan itu, dia langsung pergi. Mataku beredar mencari sosok Mbak Surtini tadi. Bukan karena rindu, tapi merasa aneh karena tiba-tiba hilang ketika Galang datang. Ritual pemandian jenazah sudah rampung dikerjakan. Kini warga kembali berbondong-bondong membawa jasad Mak Hartati masuk ke dalam. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari-cari keberadaan Sri yang menjadi tersangka pembukaan mata batin tanpa persiapan. Sayangnya, di sekitar sini tidak ada Sri. Karena tidak menemukan di sekitar rumah, aku memutuskan untuk kembali keluar. Tetapi masih tidak ada. Entah kemana sebenarnya anak itu. Kenapa sejak menepuk pundakku tidak lagi terlihat? Kamu nyari Sri ya? Aku menoleh ke belakang,
melihat ke arah sumber suara. Iya, jawabku singkat sembari membuang pandangan ke lain tempat. Dia lagi di kamar Mak Hartati, lagi beresin bekas-bekas cairan yang keluar dari tubuh Mak Hartati, supaya arwahnya tidak tertinggal seperti Surtini, ujar Galang. Aku tidak menjawab, justru meninggalkannya begitu saja. Rasanya masih enggan untuk sekedar mengobrol dengannya, mengingat ketika Mbak Surtini datang dan menangis-nangis ke rumah kami, mengatakan kalau dia ingin mati saja karena gagal menikah. Betapa hancurnya hati Mbak Surtini kala itu. Meski jika benar apa yang dijelaskan Galang kemarin tentang ketidaktahuan dia karena ini rencana ibunya, tetap saja aku masih sedikit merasa janggal jika berdekatan dengan dia. Aku bergegas mencari Sri yang katanya ada di kamar Mak Hartati. Jantung berdegup tidak beraturan kala melewati jenazah yang sedang dipakaikan kain kafan. Susah payah aku menelan ludah, karena kain kafan itu tampak sedikit rembes karena cairan dari tubuh Mak Hartati masih saja keluar. Karena tidak ingin terlalu lama di sini, aku bergegas masuk ke dalam kamar Mak Hartati. Terlihat Sri tengah sibuk mengelap dan menarik spray dari kasur busa milik Mak Hartati. Aku bergegas menyusul dia dan membantu membersihkan kamar ini. "Kamu kok ninggalin aku sih, Sri?" Protesku sembari memakai masker kain yang disediakan di depan kamar Mak Hartati. "Iya, maaf Mi, soalnya aku tadi gak sempat kasih tahu kamu. Soalnya kan kamu lagi temu kangen sama Mbak Surtini." Celetuk Sri yang langsung aku balas dengan pukulan di dahinya. Gendeng. Seusainya membersihkan kamar, aku dan Sri membantu ibu-ibu yang lainnya. Hingga tiba pada waktunya pengantaran jenazah ke kuburan. Aku dan Sri juga memutuskan untuk ikut serta. Pak Bejo belum diberitahu. Setelah pemakaman anaknya kemarin, katanya dia merawat ibunya yang koma. Nggak terbayang ya bagaimana perasaan Pak Bejo saat ini. Kehilangan dua orang tersayang sekaligus, ujar ibu-ibu yang juga ikut mengiring jenazah. Yang aku dengar, katanya sebelum meninggal, Mak Hartati sudah meninggal. Bahkan dia sempat memberi pengakuan kalau sebelum dia begini, dia dikasih makanan sama seseorang. Makanan yang sama seperti yang Surtini makan sehari sebelum meninggal. Aku yang sedari tadi menyimak dengan Sri, kini mundur beberapa langkah untuk ikut bergosip. "Memangnya siapa yang kasih makanan, Bu?" tanyaku. "Nggak tahu, dia nggak cerita. Tapi dia bilang sehari sebelum Surtini meninggal, dia lihat Surtini makan makanan yang sama seperti yang dia makan sehari sebelum dia kena penyakit ini. Makanya dia curiga kalau makanan itulah penyebabnya. Belum sempat cerita siapa yang kasih, malah Hartati meninggal," jelasnya lagi. "Orangnya pintar sekali ya Mi. Dia kayak menghilangkan jejak begitu baik, sampai orang yang tahu sesuatu tentang dia ikut dihabisi." "Aku benar-benar gak habis pikir," sahut Sri. "Nah, makanya yang aku tahu, Raka itu memang pernah menjadi saksi kalau ada seseorang yang menggauli Surtini. Tetapi dia dibuat gak bisa mengakui kebenaran. Malah sekarang keluarganya yang kena imbas. Jahat banget orang itu." Desas-desus tentang kematian Mak Hartati dan Mbak Surtini yang nyaris sama terus saja terdengar. Sampai tiba di pemakaman, gosip tentang itu masih saja terus dibicarakan. Sedangkan aku hanya bisa diam menyimak, sembari bergelut dengan hatiku sendiri. Apa nanti Mak Hartati juga akan gentayangan seperti Mbak Surtini? Satu aja desa kita sudah heboh. Gimana kalau sampai ada dua hantu viral yang menguasai desa? Gumamku lirih. Kayaknya enggak deh Mi. Kan Mbak Surtini itu gentayangan karena dia meninggal dalam keadaan hamil. Kalau Mak Hartati kan enggak. Lagian kalau Mak Hartati ikut gentayangan, judulnya bukan teror wanita hamil kan, jawab Sri. Aku segera memukul kepalanya menggunakan ranting kayu yang sejak tadi menjadi peganganku. Bisa-bisanya dalam keadaan serius seperti ini dia malah bercanda. Prosesi pemakaman sudah dimulai. Aku hanya bisa menatap sembari berharap semua akan baik-baik saja. Semoga yang selama ini kami takutkan tidak terjadi. Dan yang paling penting, semoga pelaku ini segera terungkap. Mbak Surtini dari tadi ikut, tapi kok nggak mendekat ya? Ujar Sri sembari menengok ke atas pohon beringin yang berdiri kokoh tidak jauh dari tempat kami menguburkan Mak Hartati. Biarin Sri, mungkin dia juga masih kesal karena jasadnya tidak kunjung ketemu, jawabku.
Setelah ini, kami masih harus mencari jasad Mbak Surtini. Jadi tidak boleh terlalu larut dalam keadaan. Akhirnya pemakaman selesai juga. Kami semua mulai satu persatu meninggalkan kawasan makam. Sedangkan kerabat dekat masih terus menunggu kedatangan Pak Bejo dari kota. Sedih sudah pasti perasaan Pak Bejo. Dia tidak bisa melihat wajah istrinya untuk yang terakhir kali. Mau bagaimana lagi? Kami tidak memiliki banyak waktu untuk menunggu dia datang, mengingat kondisi Mak Hartati yang memang sudah semakin parah. Kita pulang dulu ya, istirahat. Aku capek banget, Mi. Badanku pegal-pegal, ujar Sri kala kami tiba di gerbang makam. Iya, gak masalah. Aku juga mau istirahat dulu. Baru nanti kita datang ke rumah Pak Kades untuk menindaklanjuti pencarian jasad Mbak Surtini. Awan gelap masih terus berkeliling. Bahkan kini mulai turun sedikit demi sedikit rintikan gerimis yang membasahi dedaunan di atas pohon sana. Rintikan hujan di bawah rindangnya pohon dan suasana yang berubah menjadi lebih gelap membuat aku beberapa kali mengusuk lengan yang merasa sedikit menggigil. Sri memintaku untuk mempercepat langkah, sebab hari yang sepertinya akan segera turun hujan lebat. Angin dan sambaran kilat mulai menyapu bumi, menandakan akan ada badai besar yang segera datang. Aku dan Sri yang tidak memakai jas hujan harus menanggung gerimis kecil yang lambat laun membasahi baju. Setibanya di rumah, aku segera masuk ke dalam kamar untuk mengganti pakaian. Kira-kira apa sih yang dimakan Mak Hartati dan siapa yang kasih? Gumamku setelah kami berdua selesai berganti baju dan duduk di ranjang. Gak tahu, Mi. Aku juga penasaran. Yang penting mulai saat ini kita waspada saja. Jangan sampai menerima makanan dari siapapun untuk jaga-jaga, jawab Sri. Hujan sudah mulai turun dengan lebatnya di luar sana. Untung saja kami sudah tiba di rumah. Kalau tidak, maka tidak tahu lagi bagaimana bentuk kami. Naasnya, di tengah-tengah hujan lebat yang melanda desa ini, justru kandung kemih ini terasa penuh. Mana kamar mandi ada di belakang rumah yang tidak ada penghadang dan atapnya. Bisa masuk angin kalau aku nekat. Tapi, mau tidak mau, aku tetap berangkat juga. Daripada nanti ngompol. Mau kemana kamu, Mi? Tanya Sri yang membuat langkah ini harus kembali terhenti. Mau buang hajat, Sri? Ikut. Males. Pergilah. Aku mencebikkan bibir kesal. Bertanya, tapi dia bahkan tidak mau menemani. Bergegas aku berlari ke belakang, membuka pintu dengan kasar. Terlihat air hujan yang turun ke bumi ini terlalu lebat hingga pandangan tidak bisa jelas menatap ke depan. Bergegas aku meraih payung butut yang sudah 3 tahun tidak diganti itu untuk sedikit membantuku agar tidak basah kuyup. Aku terpaksa berlari di tengah derasnya menuju kamar mandi yang letaknya di bawah pohon rindang. Sesekali aku menatap kanan dan kiri, memastikan bahwa tidak ada sesuatu yang akan mengulang kejadian malam itu. Tetapi rasaku tidak. Mana mungkin hantu akan gentayangan ketika hujan seperti ini. Jelas mereka akan memilih berteduh. Aku kerepotan menurunkan celana jeansku karena tangan sebelah memegangi payung agar tidak jatuh. Meski kesulitan, aku masih berhasil menurunkan celana meski pada akhirnya bajuku basah juga. Lega. Setelah selesai membuang hajat kecil, aku dengan cekatan menaikkan celana jeans ini. Terserah kalaupun bajuku basah, daripada kencing di celana, tapi ganti baju juga. Baru saja aku akan melangkah keluar dari kamar mandi menuju pintu dapur. Tiba-tiba sesuatu jatuh dari pohon rindang di atasku. Sesuatu yang aku tahu adalah mayat seseorang dengan kepala tergorok dan tubuh yang dicabik-cabik tidak karuan. Seseorang yang aku tidak tahu itu siapa. Bibir bergetar hebat dengan kaki yang masih terus menggigil. Jari telunjuk sampai berbekas akibat gigitanku yang mencoba meredakan tremor yang merajai. Sri terus mengusuk punggungku, sedangkan di depan sana banyak warga berkumpul dengan saling berbisik dan mengutarakan pendapat. Ini jelas bukan warga sini. Siapa pelakunya ya? Parah ini desa kita, semakin menakutkan. Seharusnya Pak Kades bertindak, melaporkan pada polisi. Kalau dibiarkan begini terus, makin banyak yang akan menjadi korban. Ungkapan demi ungkapan terus terdengar,
Sejak aku hampir pingsan karena menemukan jasad seorang pria itu dalam kondisi tanpa nyawa. Mayat pria setengah baya itu ditutupi daun pisang oleh warga yang datang setelah kakek meminta tolong. Sesekali aku akan mengusap air mata. Ketakutan ini membuat aku sama sekali tidak bisa berpikir positif. Rasa trauma dan ketakutan bercampur aduk menjadi satu. Aku takut, Sri. Siapa orang itu? Kenapa dia tega sekali? Apa sebenarnya sih maunya? Kenapa seolah meneror desa ini terus-menerus? Dan yang menjadi tujuan Sepertinya aku berucap dengan suara yang terputus-putus karena sesenggukan yang tidak mau berhenti. Bagaimana tidak merasa kalau aku yang menjadi incaran seseorang itu. Sebab dari awal sampai akhir seolah aku yang selalu diharuskan terlibat dalam semua masalah. Bahkan akulah yang seperti dituntut untuk menemukan dia. Sabar, Mi. Aku janji gak bakal ninggalin kamu. Kita pecahin masalah ini bersama-sama ya. Sri membawa kepalaku ke dalam pelukannya. Saya sudah panggil polisi, tapi entah kapan tibanya. Mengingat ini sudah malam, lagi pula hujan, jalanan becek. Sebaiknya jangan ada yang menyentuh jasad itu dulu, ujar Galang ketika tiba di rumah ini. Semua warga kembali terguncang. Berita penemuan jasad yang tergorok ini langsung menyebar. Kamu siapkan diri ya. Nanti polisi akan mewawancari kamu. Nanti aku temani, ujar Galang yang berjongkok di depanku. Aku bergeming, memilih untuk bangkit dan masuk ke dalam kamar. Tangisku kembali pecah, mengingat semua kejadian yang terlampau membuat hati ini takut. Merasa kematian tengah menantiku di depan sana. Itu yang aku rasakan. Aku yang sedang terisak seketika terhenti. Suara dari seseorang wanita yang terdengar tidak asing. Mataku beredar, bahkan badan ini aku bawa berputar. Tidak ada siapapun di sini. Di dalam kamar ini hanya ada aku sendiri. Lalu, suara siapa tadi? Apa itu hanya halusinasiku saja? Gumamku pada diri sendiri. Aku kembali memijat pelipis yang terasa nyeri, takut akan kenyataan dan takdir yang tengah menanti di depan. Sri ikut masuk membuntutiku masuk ke dalam kamar. Udah, Mi, kasus ini akan segera diusut. Nanti kasus Mbak Surtini sekalian kita serahkan pada polisi saja, ujar Sri memberiku ketenangan. Tapi Sri, kalau memang ini masalahnya ada pada kekuatan supranatural, polisi apa bisa percaya? Segala sesuatu tidak bisa selalu kita kaitkan dengan logika. Makhluk tidak kasat mata itu benar adanya. Mereka juga ciptaan Tuhan, sama seperti kita. Tetapi bukan berarti harus ditakuti. Cukup dipercaya. Sok bener aja. Sebenarnya musuh terbesar manusia itu bukan makhluk gaib, tetapi sesama manusia. Manusia yang memanfaatkan ilmu dan pengetahuan untuk mencelakakan orang lain. Pengetahuan sesat yang kadang semakin membuat dia sesat, menyekutukan Tuhan, dan yang paling parah, sampai menganggap diri lebih kuat dari Tuhan. Kamu persiapkan diri untuk ketemu polisi nanti. Sekarang istirahat saja, ujar Sri sembari bangkit dan menutup gorden jendela yang ternyata dari tadi terbuka. Polisi? Kapan mereka datang? Desa kami ini sangat jauh dari kota kecamatan. Bisa setengah hari, sedangkan ini sudah malam. Apa harus menunggu setengah hari untuk mendapatkan kejelasan? Bagaimana nanti jika dalam waktu setengah hari itu akan ada korban lagi yang tumbang? Entahlah. Dalam pikiranku saat ini terpenuhi rasa ketakutan yang luar biasa. Aku mendongak. Terlihat Galang memukul dinding dekat pintu yang hanya tertutup korden. Dia sepertinya tengah meminta izin untuk masuk. Aku melirik ke arah Sri, yang ternyata juga melihat kedatangan Galang. Sri mengangguk, memberi isyarat bahwa dia tidak akan keluar kalau Galang masuk. Aku kembali menatap Galang, lalu mengangguk lirih memberi ia izin untuk masuk ke dalam kamarku. Galang duduk di lantai bawahku yang mematung di atas ranjang. Dengan menarik nafas dalam, akhirnya ia kembali menatap lekat ke manik mata ini. Jangan takut, Umi. Semua ini pasti akan terungkap. Kematian Surtini, pencuri jasadnya, penyakit Mak Hartati,
Dan semua kejanggalan ini jelas ada sangkut pautnya. Dan mungkin pelakunya hanya satu. Jadi satu kasus ini terungkap, maka yang lain juga akan menyusul. Jadi kamu jangan takut, ujar Galang yang seolah paham dengan apa yang aku pikirkan. Bagaimana aku gak takut? Teror demi teror terus aku alami, hingga aku merasa kalau orang itu memang sedang mengincarku. Tuturku lemah. Kenapa kamu mengatakan hal itu? Bukannya semua warga juga kena teror Surtini ya? Kalau teror Mbak Surtini memang semua mengalami, tetapi yang dirujuk dan seolah dipaksa untuk menyelesaikan ini semua, aku. Penemuan mayat, kematian Raka, semua itu aku yang menghadapi. Geramku pada diri sendiri. Mengingat ini justru membuat aku kembali meneteskan air mata. Tuangkan semua yang ada dalam hatimu, Mi. Jangan dipendam, nanti malah bikin stres. Takutnya seperti Surtini. Dia terlalu pendiam sampai tidak pernah menceritakan masalahnya pada orang lain. Dan lihat hasilnya. Benar apa yang dikatakan Mas Galang, Mi. Sebaiknya kamu tuangkan saja apa yang ada di pikiran kamu. Jangan dipendam, takutnya malah menjadi beban pikiran, sahut Sri. Malam sudah semakin larut. Perlahan-lahan gerimis sudah benar-benar enyah. Hanya angin yang berhembus lirih ke sana kemari, menggoyahkan dedaunan yang terdengar. Beberapa orang memilih untuk pulang, sedangkan beberapa masih berjaga di belakang, tempat di mana mayat itu masih tergeletak dengan posisi awal. Oke, sekian dulu cerita kali ini. Setelah ini masih ada kelanjutan dari cerita Surtini ya. Buat kalian yang suka mendengarkan cerita malam-malam, cocok ini. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang selalu menyimak episode Ada Apa Gerangan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.